Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallal bai'a wa harramal riba wa a'lanal harba liman fa'ala riba. والصلاة والسلام على النبي الذي لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat rahmat Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat melaksanakan salat subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, selepas salat kita masih ada waktu kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Tajak ulang gugup lewat perada di sinala rumah sewa. Monya orang dan mantang sanggup ndengar haba jino ulun sambung mengenai riba. Watelun tun pegah haba bak masjid syuhada, ramai saudara yang mantang meraba-raba mengenai riba. Jino ulun peterang kelai mangap butoi mengerti bekna le dakwa dakwi. Hukum riba ka sangat jelas menanu pegah li Allah Taala. To yang mantang pubut riba akan kenang tenut ba Allah Ta'ala. Dicat masjid na al-a'la, masjid tuha gampung lung bata. Ya jemaah rahimakumullah, menyanarit Allah Ta'ala baikna li syakwa sangka wahai saudara yang ikut di masjid syuhada. Nyambung kenapa ini ada pantun ya, merespon pantun Gu Kasim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti disampaikan juga Ustaz Mursalin ya, orang Arab dari dulu ya, memang mereka biasa berpantun. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan syair. Bahkan saya lihat sampai sekarang kalau acara resmi pun itu biasa protokol itu memulainya dengan pantun. Bahkan dulu waktu saya ikut short course, namanya bahasa Arab Ad-Daurah At-Tadribiyah, yang dibuat oleh Universitas Islam Madinah, tapi dibuatnya di Gontor tahun 92. Salah satu rangkaian acara di penutupannya adalah khusus baca pantun. Saya hafal baitnya karena saya diminta jadi protokol untuk acara itu. Gunturu ya qal'atal amjadi wal qiyami, ya manaran yakudu rukba fil zalami, ya ashi'atan sya''a fihi an-nuru muntashira, amma adh-dhiya'u fa'addat dawlatul qalam. Matlaq qasidah yatluha fadilatul Syekh Dr. Ibrahim Al-Buaimi. Tahun 92 saya masih hafal. Itu saja. Tetapi jamaah rahimakumullah, apa yang mesti diperhatikan ketika orang berpantun? Pertama, tidak boleh ada kebohongan. Karena dalam Islam tidak dibenarkan bohong kecuali hanya dalam 3 hal. Bercanda pun tidak boleh bohong. Nah, ini barangkali yang kita temukan ya di semapa ketika orang kawin.
ya. Itu misalnya yang sering kita dengar, ketika ditanya tentang calon lintonya apa kerja artikula, kemudian disebutkanlah mengenai kitab kele tingkat bajuri tapi kamahli, padahal yang bersangkutan menjawab ada baca. Ini kan tidak boleh, ya. Pantun tidak boleh ada unsur kebohongan. Yang kedua, tentu tidak boleh itu kalau kemudian menyinggung, menyakiti orang lain. Karena tidak jarang juga, ya, untuk kemudian tadi langsung menyinggung dan menyakiti orang lain. Kemudian jemaah rahimakumullah, tentu tidak boleh juga kalau ada unsur porno, ya. Kadang-kadang juga ketika ditanya misalnya, ya, tadi saling balas, lalu kemudian dikatakanlah penuanya nyokan dari dalam negara di luar negeri jepat di Itali, padahal hana adanya. Itu tidak bisa dia, ya, tidak bisa ada kebohongan walaupun itu bercanda. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan dalam fatwa mu'asarahnya bahwa bercanda itu dalam Islam dibenarkan, ya, tetapi dengan syarat-syarat. Pertama, dia ya, harus dalam batas yang wajar. Yang kedua, harus dilihat tempatnya. Yang ketiga, tidak boleh ada unsur kebohongan. Yang keempat, tidak boleh ada unsur menyakiti orang lain, ya. Kemudian tentu tadi itu tidak boleh ada unsur jorok dan porno. Sesungguhnya pantun itulah kemudian tadi juga jalan untuk menyampaikan nasihat-nasihat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung ini apa yang sudah kita jelaskan tentang masalah riba di Masjid Syuhada Langguguk. Setelah itu banyak pertanyaan-pertanyaan, ya. Karena memang walaupun sudah saya jelaskan dengan sangat-sangat, saya pikir mudah dipahami, tapi tentu, ya, masih ada hal-hal yang mungkin perlu lebih jelas lagi. Apalagi kemudian kemarin belum kita kaitkan dengan hal-hal yang seolah-olah antara riba dengan itu mirip-mirip saja. Seperti juga orang Arab jahiliyah dulu mengatakan, ketika dilarang riba, mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Kan jual beli dekat-dekat juga dengan riba. Nanti kita akan sebutkan contoh bagaimana dia sangat dekat, tapi nanti tergantung kepada akadnya itu. Pertama saya ulang dulu sedikit untuk supaya lebih jelas bahwa riba itu hanya terjadi dalam dua akad. Hanya terjadi dalam dua akad. Pertama adalah akad hutang pihutang, disebut dengan akad qarat dalam fikih muamalah. Dan kalau hutang riba di dalam akad hutang, itu disebut dalam fikih muamalah dengan riba ad-dain. Riba ad-dain, dan itu hutang. Apa ketentuannya supaya tidak terjerumus dalam riba dalam akad hutang pihutang? Bahwa hutang pihutang di dalam Islam itu adalah murni akadnya tabarru', akad membantu orang lain. Jadi dia tanpa adanya
muqabalah, tanpa adanya iwad, badal, kompensasi, murni itu membantu. Maka dalam akad hutang pihutang tidak boleh dipersyaratkan pengembalian hutang dalam tempoh apapun lebih daripada hutang. Setiap disyaratkan pengembalian lebih daripada hutang yang diambil, itu sekecil apapun adalah riba. Disyaratkan waktu akad pengembalian hutang nanti lebih, ini adalah riba. Maka kenapa para ulama melabeli bank konvensional adalah bank ribawi? Karena bank meminjamkan uang kepada pihak kedua dan mengharuskan dia waktu pengembaliannya dalam jumlah yang lebih yang disebut dengan bunga. Ini jelas ijma' riba. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, tidak boleh dalam akad hutang pihutang, bukan saja pengembaliannya yang tidak boleh disyaratkan lebih, bahkan tidak boleh ada persyaratan yang dengan akad itu mendatangkan manfaat dari orang yang berhutang kepada si pemberi hutang. Maka ada satu kaidah yang disepakati para ulama, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap akad hutang pihutang mendatangkan keuntungan kepada yang memberi hutang dari si yang berhutang adalah riba. Maka kita sebut, di kampung-kampung ini prakteknya, kalau ada orang miskin perlu uang, dia mendesak untuk kawinkan anaknya, untuk berobat, untuk sekolah ke anaknya, maka dia datang ke orang kaya untuk meminta pinjaman hutang. Sebut saja 10 juta atau 20 juta. Lalu kemudian orang kaya ini takut nanti enggak dibayar, maka dimintalah jaminan yang disebut dengan borok, yang disebut itu dalam fikih muamalah adalah ar-rahan. Maka sawah yang menjadi barang jaminan ini sama sekali tidak boleh diambil hasilnya oleh yang memberi hutang. Kalau dia mengambil hasil, maka itu namanya riba, karena dia dapat manfaat daripada orang yang berhutang kepada dia. Kalau ada orang hutang uang kepada kita, jaminannya dia kasih kemudian apa? Mobil, new motor, loan, jaminan. Maka mobil ini tidak boleh dipakai oleh orang yang memberi hutang, karena kaidahnya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa ar-riba. Yang dibenarkan jamaah rahimakumullah dalam akad hutang pihutang adalah kalau waktu akad tidak ada perjanjian pengembalian yang lebih, tetapi orang yang berhutang ini berinisiatif waktu mengembalikan, waktu akad tidak ada, dia mengembalikan lebih, ini dibenarkan dan ini dianggap adalah husnul qadha, dan Nabi pernah melakukan ini dengan mengembalikan lebih hutangnya kepada Jabir ibni Abdillah. Qadhani wa zadani, kata Jabir. Tetapi tidak boleh ada syarat waktu akad. Jadi kita
ya, hutang uang kepada seseorang, lalu kemudian kita pakai untuk modal usaha. Setelah jatuh tempo kita balikkan hutang itu tadi persis seperti hutangnya. Ini hutang saya 10 juta, alhamdulillah peng dranjo ya lom pegat untuk usaha, na laba lom bacut nyopat hadiah lon ke dran si juta, dibenarkan. Tetapi hadiah ini tidak dibenarkan di awal, tidak dibenarkan di awal. Neputang peng kelon tiap 30 juta, lonjuk aja hadiah ke dalam 500 ribu. Nyo hadiah lon, no? Hadiah lon. Tidak dibenarkan karena itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi orang ini memberi atau tidak memberi hutang. Yang kedua dibenarkan kalau barang jaminan tadi yang diberikan oleh orang yang berhutang, ya, dalam menjaganya perlu kos, biaya. Kalau zaman dulu jaminannya apa? Onta. Maka onta ini hari-hari diberi makan dia, diberi minum oleh si yang memberi hutang ini. Maka dia boleh menungganginya, boleh dia memerah susunya, karena ada kos yang dia keluarkan. Nah, disinilah bank-bank syariah artinya mengambil apa yang disebut dengan biaya administrasi, ya. Tetapi Dr. Erwandi Tarmizi dalam bukunya Harta Haram Muamalah Kontemporer mengatakan harus betul-betul untuk biaya administrasi, jangan sampai diambil keuntungan dengan kedok biaya administrasi. Karena kalau diambil keuntungan kedoknya biaya administrasi, ini adalah riba. Karena tidak boleh ada keuntungan. Karena ini akadnya betul-betul membantu orang yang membutuhkan bantuan. Jamaah rahimakumullah, kembali mungkin ini penting, udah kita sampaikan, saya ulang lagi. Mungkin orang yang memberi hutang uang kepada pihak lain, Islam mengharuskan tidak boleh ada pengembalian yang disyaratkan lebih. Bahkan tidak boleh ada dia untung dari akad tersebut. Mungkin dia bertanya, jadi kalau begitu apa untungnya kita hutangkan uang kepada orang? Apa untung dia kali dah jauh dah press itu ke balik tama 5 ke dah press balik tama peng jumlah haji nilai kaitan karena inflasi. Kata Dr. Erwandi Tarmizi, ini tidak ditanyakan oleh orang yang beriman. Karena apa? Karena dia mendapatkan pahala dari Allah membantu orang yang dalam keadaan susah. Kok ditanya dapat apa? Dapat pahala. Ha? Orang yang beriman tidak menanyakan pertanyaan ini. Lu mengada lu bantu ya 5 doku juga. Wadah balik sama nilai peng kaitran. Malum pun domai. Ini bukan pertanyaan orang beriman. Kalau orang beriman tidak menanyakan pertanyaan ini, karena dia akan dapat apa? Pahala dari Allah. Banyak sekali hadis-hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Siapa yang membantu kesulitan orang lain di dunia, Allah akan selesaikan kesulitan dia di dunia dan akhirat. Bahkan ada hadis yang langsung, ma min muslimin yuqridu musliman marrataini illa kasadaqatiha marrah. Tidaklah seorang muslim itu memberi hutang kepada muslim lain 2 kali, itu sama nilainya dengan sudah bersedekah sekali. Kita hutangkan uang ke si A 10 juta, lalu jatuh tempo dia balikin, kita hutang lagi 10 juta ini kepada si B, maka sama dengan kita sudah bersedekah 10 juta, padahal uang kita tetap. Yang kedua, jamaah rahimakumullah,
Kalau di akad qarat gampang sekali memahami riba. Yang kedua, riba itu terjadi satu lagi di akad jual beli. Namanya adalah akad al-bai'. Riba yang terjadi padanya disebut dengan riba al-bai'. Riba al-bai'. Kalau tadi riba dain, ini riba al-bai'. Riba dalam jual beli. Apa kaidahnya dalam jual beli biar tidak kena riba? Adalah hadis Nabi dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasy-sya'iru bis-sya'iri wat tamaru bit tamari wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin wa idza ikhtalafatil asnafu fabi'u ma syi'tum idza kana yadan bi yadin." Ini hadis, ini kaidahnya. Nabi mengatakan emas dengan emas, emas ditukar dengan emas, dibarter. Ini namanya dalam jual beli namanya bai' muqayadah. Jual beli dengan barter barang dengan barang. Yang kedua adalah apa? Perak dengan perak. Yang ketiga adalah gandum jenis yang bagus, dia namanya al-bur. Yang keempat gandum juga jenis yang kurang bagus namanya asy-syair. Yang kelima adalah at-tamar, kurma. Yang keenam adalah al-milh, garam. Ini 6 harta riba yang disebut Nabi, dan ini harus dipahami dulu. Baru bisa paham tentang riba. Enggak paham ini, riba baik selamanya enggak akan paham. 6 harta riba yang disebut oleh Nabi di dalam hadis Ubadah ibnu Samit tadi. Jadi keenam harta riba tadi, kalau dibarter sesamanya, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum jenis bor dengan gandum jenis bor, syair dengan syair, ya jenis gandum tadi, korma dengan korma, garam dengan garam, maka biar tidak riba, pertama adalah apa? Mislan bi mislin sawa, harus sama persis takarannya, tidak boleh lebih sedikit pun, walaupun kualitinya berbeda. Misal emas ya Dubai 24 karat misal saja. Kemudian emas kita emas murni. Ini bila dibarter itu mesti takarannya sama persis. Yang itu 1 gram, ini 1 gram. Lebih sedikit pun ini namanya riba dan disebut dengan ribal fadhal. Disebut dengan ribal fadhal. Riba karena ada kelebihan ketika dibarter di salah satunya. Korma dibarter dengan korma. Sebut saja, hampir semua kita tahulah. Korma itu yang bagus adalah korma ajwa. Harganya sampai 1 kilo 100 real. Ada korma sukari, ya, korma ya kurang bagus, murah. Ini kalau dibarter korma ajwa dengan korma sukari, ya, ini tidak boleh lebih takaran sedikit pun. Kalau lebih takarannya adalah riba, dan itu adalah ribal fadhal. Ini kaidah yang kedua apa? Kata Nabi, yadan biyadin. Harus cash di majelis akad. Jadi kalau tadi barter
emas dengan emas, ya, okey, takarannya sama persis, tapi yang satu serahkan emas sekarang, yang satu lagi antarkan emasnya nanti. Ini riba, namanya riba nasi'ah, karena ada tidak cash di majlis akad. Satu orang tadi barter korma dengan korma, beda kualiti tapi takaran sama, hanya saja yang satu udah serahkan kormanya, yang satu lagi nanti bawa kormanya ambil di rumah. Riba, karena harus cash di majlis akad. Okey, kata Nabi ini sebelum kita bawa ke qiyas, kata Nabi, wa idza ikhtalafatil asnafu, kalau antara harta riba dia itu beda jenisnya tapi sama-sama harta riba, fabi'u ma syi'tum, silahkan kalian jual, takarannya tidak sama. Idza kana yadan biyadin, tapi syaratnya tetap biar enggak riba harus cash di majlis akad. Contoh, emas dibarter dengan perak. Maka misal saja, saya tidak tahu persisnya ini, emas itu 1 gram, peraknya misalnya 500 gram. 1 gram dibarter 500 gram, no problem, takaran tidak sama, tapi harus cash di majelis akad. Kalau tidak cash, terjadi riba, namanya riba nasi'ah. Okey, sekarang apakah berlaku riba di luar daripada 6 jenis harta yang disebut Nabi? Nah, tentu para ulama Islam mayoritas mengatakan bahwa qiyas adalah merupakan sumber hukum Islam selain pertama Al-Quran, hadis, ijma', kemudian qiyas. Saya sebutkan hanya kelompok kecil dalam Islam ini yang tidak mengakui qiyas, itu adalah madhab Al-Zahiri yang dipelopori oleh Abu Daud Al-Zahiri, dan madhab ini kemudian tidak berkembang. Jadi mayoritas ulama mengatakan qiyas adalah sumber hukum, maka berlaku qiyas, ya, pada harta-harta lain untuk harta riba. Jamaah rahimakumullah, para ulama ketika bicara qiyas, maka tentunya ada rukun-rukun qiyas dan ada syarat-syarat pada qiyas. Maka di antara perkara yang dikaji tentang qiyas adalah apa? Masalah illat. Masalah illat, sifat yang ada pada, ya, sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya, dan karena sifat itulah maka perkara itu diharamkan. Misalnya diharamkan khamar karena memabukkan. Memabukkan ini adalah merupakan illat. Maka ketika qiyas dilakukan, dia ada 4 rukun: al-aslu, al-far'u, hukmul asli, kemudian al-illat. Nah, dilihatlah apa illat diharamkannya riba pada emas dan perak. Setelah dikaji para ulama, terjadi memang beda-beda pendapat sedikit, tetapi kemudian yang menjadi pendapat mayoritas bahwa illat pada emas dan perak adalah mutlaqus tsamaniyah, sebagai alat tukar. Maka apa konsekuensinya? Seluruh mata uang di dunia adalah harta riba yang dikiaskan kepada emas dan perak dulu sebagai alat tukar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka apa yang terjadi jamaah yang mulia? Nah, kembali ke kaidah. Kalau misalnya kita punya uang 100.000, ya, satu lembar, mau hari raya perlu uang pecahan untuk ampau, kasih anak-anak pergi ke rumah. Maka kita tukarlah dengan seseorang, lumpur lepeng bicah kurang raya anak mit, nyolon na 30 ribu, nejuk pen 5 ribu, 30 ribu. Maka itu mesti sama persis jumlahnya adalah apa? 100.000. Kalau orang punya uang pecah ini mengatakan jud, tetapi nejuk kulun tirtuh 30 ribu, riba. Karena takarannya tadi lebih, sementara dia ilatnya sama-sama alat tukar, sama jenisnya rupiah. Nah, berbeda apabila, ya, kata Rasulullah tadi kaidahnya, kalau dia beda jenisnya, silahkan takarannya tidak sama, tetapi yang penting cash di majelis akad. Maka jamaah rahimakumullah, kita punya uang, ya, rial Saudi, baru pulang umrah, enggak habis belanja, masih ada 500 rial lagi. Ada orang mau berangkat umrah, ada nejak umrah ya, rencana benar, lon lebih pengen habis belanja yo, na rial mentah 500 tu, lon pula kerat, je. Nah, berapa satu rial itu? 4.200 rupiah. No problem, takarannya beda. Karena apa? Karena ilatnya sama, alat tukar, jenisnya beda, 1 rial 1 rupiah. Tapi apa yang harus biar enggak jadi riba adalah cash di majelis akad. Idza kana yadan biyadin. Jadi menjadi riba kalau seandainya satu orang yang punya real tadi mengatakan apa? Nejuk ju lepeng rupiah dan real untuk le hantar rumah dan riba. Ini namanya riba nasi'ah, keterlambatan penyeraan tadi, karena harus idza kana yadan biyadin. Okey. Yang kedua, 4 jenis lagi harta riba. 2 jenis gandum, korma, garam. Ini apa ilatnya ketika dikaji oleh para ulama? Beda-beda pendapat dan lumayan tajam. Kalau mazhab Hanafi dan Hanbali mengatakan ilatnya adalah al-makilat ma'attihadil jins, sesuatu yang bisa disukat, dia dulu disukat, barteran zaman dulu polanya disukat, ketika sama jenisnya, ini adalah harta riba. Mazhab Syafi'i mengatakan bahawa ilat pada 4 jenis ini adalah apa? At-ta'am atau mat'umat adalah makanan, baik itu makanan al-qut maupun tafakkuh maupun litadawi, baik itu sebagai buah-buahan maupun sebagai untuk dikonsumsi untuk berobat, seperti itu garam. Nah, pendapat yang ketiga adalah apa? Pendapat bahawa ilatnya al-qut ma'al iddikhar, makanan pokok dan dia disimpan tahan lama. Dr. Erwandi Tarmizi dalam bukunya Harta Haram lebih mengatakan ini yang banyak dipegang oleh para ulama, dianggap lebih kuat adalah apa? Ilatnya makanan pokok dan tahan lama kalau disimpan. Nah, tetapi Syekh Wahb Az-Zuhair dalam kitabnya Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah lebih memperkuat pendapat mazhab Syafi'i tadi, ia sebagai makanan. Syekh Hamud Al-Mutairi, Dr. Hamud Al-Mutairi juga memperkuat pendapat bahawa pendapat yang kuat ilatnya adalah makanan pokok dan bisa disimpan. Jadi kalau berpegang kepada pendapat ini bahawa apapun yang menjadi makanan pokok disimpan tahan lama, dia adalah harta riba. Maka kalau dibarter sesama jenis, harus tidak boleh lebih takaran,
harus cash di majlis akad. Contoh, kita punya beras tangsi, satu orang lagi beras bulog. Ini bagus kualiti, itu jelek kualiti. Ini kalau mau dibarter, gak boleh lebih sedikit pun harganya, takarannya, walaupun di harga dan kualiti beda. Maka kalau beras tangsi 1 kilo, tetap beras bulog 1 kilo. Beras bulog 2 kilo, tangsi 1 kilo, riba. Ini disebut dengan ribal fadhal, lebih. Yang kedua apa? Harus cash di majelis akad. Jangan beras yang tangsi dikasih sekarang, beras bulog diantar nanti, riba nasi'ah. Nah, makanya ya, orang jual emas itu ya, dibantu oleh syariat dia. Jual emas itu dengan apa dibelinya? Dengan duit. Emas harta riba, duit harta riba yang dikiaskan karena sebagai alat tukar. Ilatnya sama-sama alat tukar, tetapi beda. Yang satu rupiah, yang satu lagi adalah emas. Maka takarannya berbeda, no problem. Tetapi apa yang mesti? Cash di majelis akad. Maka jual beli emas nggak ada cerita utang, nggak ada cerita utang. Datang kita ke toko emas, ya, nyo lumpur lemu, lumpur kawinan ni melimang menyam, lumpur secara utang ejut, jut, atai lebih bertujut. Ini nggak ngerti, nggak boleh. Karena apa? Dia harus cash di majelis akad. Karena ilatnya sama, tapi jenisnya yang berbeda. Jadi harus cash di majelis akad. Kalau mau tadi apa yang bisa adalah masuk ke akad qarat, neputang kelon, yang diutangkan, bukan belinya dengan cara utang, tapi tetap pengembaliannya nggak boleh lebih sedikit pun. Pasti awak kamu hayo. Maka jamaah rahimakumullah, tadi money changer itu membarter duit dengan duit, ya, ilatnya sama, duit dengan duit sebagai alat tukar, tapi jenis beda. Yang satu ada dolar Amerika, yang satu lagi rupiah Indonesia. Maka takarannya berbeda. 1 dolar berapa? 15.500 rupiah. No problem. Yang harus apa? Cash di majelis akad. Kalau seandainya yang punya rupiah kasih sekarang, dolar ada tu balon dolar, dah rupiah dan untuk le hantar dolar, riba. Namanya riba nasi'ah. Terakhir, ini biar nih ya, yang saya bilang tadi dekat-dekat. Di dalam Islam dibenarkan transaksi ya tidak cash. Ini disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 282, menjadi ayat yang paling panjang dari seluruh ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, dan seterusnya. Kalau kalian melakukan transaksi tidak cash, nah, maka apa? Jual beli ya, jual beli, tapi dengan syarat tadi harus dihindari tadi riba. Dibenarkan jual beli disebut dengan adalah bil ajal. Jual beli bayarnya adalah hutang nanti. Misal kita beli ya kulkas, uang yang kita punya, uang adalah harta riba, dikiaskan kepada alat tukar tadi ilatnya. Kulkas bukan harta riba,
Maka apa? Membarter harta bukan riba dengan harta riba, tidak ada apapun persyaratan harus sama takaran, tidak ada, harus cash, tidak ada. Maka bisa ini dijual secara tidak cash. Nyo lempu blok kulkah nyo kedan utang. Bisa hutangnya itu sekali bayar. Tetapi yang paling harus diperhatikan waktu akad yang hutang jual beli secara bil ajal apa? Ila ajali musamma. Harus jelas kapan bayarnya, harus tertulis. Kapan bayarnya harus jelas. Ndak boleh nyo pajan-pajan apa yang lu bayu kok. Ni hana apa enggak hana bayu dia. Pajan-pajan apa? Ya. Nyo lepo blok kulkah gelut. Baik laki-laki pajan-pajan apa? Ya, lu bayu. Berarti ni hana bayu. Tak boleh. Ini ajal majhul. Ya. Atau misalnya watai wo anu lu S2 di Amerika lu bayu. Nyana wo ka mati nyana wo. Harus jelas kapan bayarnya. Jelas tegas disebut. Enggak boleh tidak jelas. Ya. Itu boleh. Bahkan boleh jual beli bayarnya bitaqsid, bayarnya berangsur. Ini namanya adalah jual beli kredit, dibenarkan. Dan pada kedua jenis jual beli ini dibenarkan menurut pendapat jumhur ulama dan lembaga fatwa dunia, baik Majma' Fikih Oki maupun Rabitah Alam Islami. Apa? Dibenarkan harga ya tidak cash lebih mahal daripada harga cash, dan itu tidak terjadi riba. Dibenarkan harga tidak cash lebih mahal daripada harga cash. Bahkan Imam Ibnu Abbas mengatakan dibenarkan, penjual mengatakan begini, nyo kulkas menyane blok cash 5 juta, menye angsuran tidun 10 juta, angsuran 2 ton 5 juta, angsuran 5 ton 6 juta. Yang teh adalah pilih. Dibenarkan dengan syarat bahawa sebelum berpisah sudah menentukan loan yang angsuran tidun. Jadi harga jual beli tidak cash boleh lebih mahal daripada harga cash, dan itu tidak riba. Maka misalnya apa jamaah rahimakumullah? Ya. Ya, misalnya, dan inilah yang kemudian dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Ya. Misalnya seseorang ya ingin beli tanah, dia tidak sanggup beli sekaligus secara cash. Ana peng 500 juta ium danau, tidak sanggup dia. Kalau dia datang ke bank kemudian utang uang, dia punya 200 juta, 200 ana datang ke bank, dia utang uang, bank beri dia 300 juta, tidak boleh pengembalian lebih 1 sen pun kalau lebih riba, karena akadnya utang piutang. Maka enggak mungkin mau bang jo 200 juta balik dalam lerto loh item bang. Maka apa jamaah rahimakumullah yang dilakukan adalah nah, bank ini membeli dulu tanah itu kepada penjual dengan harga cash 500 juta. Lalu setelah dibeli, bank menjual kembali ya tanah ini kepada orang tadi dengan cara bayar angsuran dengan harganya misalnya 600 juta, 700 juta. Itu dibenarkan dan itu tidak riba ya. Misal satu orang perlu kepada Innovazenik, dia tidak punya uang cash untuk beli, maka lembaga keuangan syariah kemudian apa? Membeli itu secara cash ke dealer.
Setelah itu dimiliki, dia juallah kepada orang yang perlu tadi dengan cara angsuran. Jadilah harga dibeli cash tadi 400 juta, waktu dijual angsuran bisa 600 juta, bisa 700 juta, bisa tergantung tadi masa lama pembayarannya adalah berapa, dan ini disebut dengan al-bai' bitaqsid. Nah, hanya saja jamaah rahimakumullah, ya, nanti ada persoalan masalah bai'ul 'ainah dan bai'ut tawarruq. Ya. Bai'ul 'ainah ini dilarang karena dianggap akal-akalan untuk tidak kena riba. Bagaimana caranya bai'ul 'ainah? Satu orang hakikatnya perlu uang cash. Hakikatnya dia nggak perlu kulkas. Dia datanglah ke orang jual kulkas. Nepoblo kulkas dan kelon, ya, secara kredit. Lombayu dalam jangka tahun per bulan sekian. Jadilah harga kulkas 3 juta menjadi tadi 4 juta. Setelah kulkas ini dibeli oleh orang ini tadi dengan harga 4 juta karena angsuran, dia jual balik kepada orang yang sama dengan harga cash 3 juta. Maka apa yang terjadi? Si A tadi sekarang ada uang dia cash 3 juta. Dia terhutang dengan orang jual kulkas berapa? 4 juta. Ini adalah namanya bai'ul 'ainah, dan ini haram karena akal-akalan untuk menghindar riba. Akal-akalan untuk menghindar riba. Dia sebetulnya perlu duit cash, tapi kalau dia minta duit cash 3 juta kepada tadi yang jual, maka dia balik setahun kemudian tetap 3 juta. Mana mau kasih? Maka apa? Dia beli dulu tadi kulkas secara angsuran harga 4 juta. Setelah itu dapat, dijual balik kepada orang yang sama dengan harga cash 3 juta, dibeli sama orang yang sama. Ini namanya adalah apa? Bai'ul 'ainah. Dibenarkan apa? Bai' tawarruq. Tawarruq ke mana? Si A tadi sesungguhnya betul perlu uang cash dia 3 juta. Dia datang kepada orang jual kulkas. Nyala blok kulkas dah gelon secara angsuran selama setahun per bulan sekian. Jadilah harga kulkas 4 juta. Udah dibeli. Berarti si A ini hutang kepada orang jual kulkas 4 juta. Kulkas ini oleh si A dijual lagi ke si C. Bukan ke orang yang sama. Ke si C. C. Nyolong nak kulkas. Ilung boleh aja kong kulkas peng. Nyolong blok kredit per juta. Lontok angsuran. Lantitun. Lompo blok rokes 5 juta. Dibeli sama si C 3 juta. Ini boleh. Karena sudah terjadi jual beli yang benar dengan pihak lain. Ini namanya adalah bai' at-tawarruq. Nah, hanya saja kemudian nanti jamaah rahimakumullah, bagaimana hukumnya? Ya. Al-bai' bil amiri minasyira. Apa namanya? Bisyira, ya. Al-amir bisyira, ya. Artinya gini. Kita, ya, yang suruh beli. Kita yang suruh beli. Kita datang ke lembaga kewangan syariah. Ilum perle rumah yang dibangun di developer je. Ya. Cash sekian. Anak tengok loan. Neblo rumah je. Ya. Untuk, ya, harga rumah mesti neblo cash 400 juta. Lonjok laba ke dran 20 juta. Ini namanya bai'ul murabahah. Ya, lonjok laba ke dalam 20 juta, tapi lom bayar je secara berangsur. Ini namanya adalah apa? Ya, al-bai', ya, bil amiri bisyira, ya, dengan cara disuruh beli dulu sama orang yang beli. Nah, ini seperti apa akan ada lanjutannya ke depan. Karena waktu kita, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pelopor pertama untuk jamaah subuh, gerakan jamaah subuh, pertama sekali kita berterima kasih kepada BBC dan ke depan kita ingin BBC ini memperluas صلى الله على محمد muamalah seperti saat ini صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah, terima kasih. Kami hari ini bisa ikut kegiatan Safari Subuh BBC, dan ini merupakan pelopor pertama gerakan subuh berjamaah di Banda Aceh. Jadi dengan adanya BBC sehingga hari ini muncul beberapa gerakan subuh lainnya, tidak hanya di kota Banda Aceh dan di kota-kota kabupaten kota lainnya juga di Aceh sudah muncul gerakan-gerakan subuh dengan nama bermacam nama, dengan nama masing-masing.
Tapi ini adalah inisiasi yang pertama. Dari inisiasi yang pertama adalah dari gerakan safari subuh yang diselenggarakan oleh BBC ini. Jadi mudah-mudahan ke depan tetap bertahan dan tidak hanya gerakan subuh yang kita lihat di tempat yang dikunjungi, mesti dikunjungi, tapi yang amat penting adalah dengan ada gerakan subuh yang pertama digerakkan oleh BBC ini, muncul juga inisiasi dari masjid, dari masing-masing masjid itu ada pengajian-pengajian. Ini yang alhamdulillah sangat menyenangkan, gerakan subuh yang diselenggarakan oleh BBC ini. Terima kasih.